Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Quran dan Hadis. Kami dari kelompok 8 akan mepresentasikan hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Perkenalkan, nama kelompok 1 Laila Sabil Anggi, NIM 22 yaitu saya sendiri. Kedua Firza Nur Fadila, NIM 23. Ketiga Karisma Nur Anggraini, NIM 2. B. Adanya kesinambungan antara perawi pada tabaqat generasi pertama dan generasi berikutnya. C. Berdasarkan tanggapan panca indera. Dikatakan berita itu mutawatir harus mematuhi 3 syarat, yaitu A. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. B. Adanya sejumlah orang yang jumlah tersebut menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat atau lebih dulu atau dusta dalam pemberitaannya itu. Jadi untuk dapat berarti mutabi, artinya yang datang kemudian, yang beriringan atau berturut-turut. Kemudian menurut istilah ialah khobar yang didasarkan kepada panca indera yang diberitakan oleh. 2. Pembagian hadis dari segi kualitas. Hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan ahad. 1. Hadis mutawatir. Menurut bahasa, mutawatir perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara istilah, hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan khabar. Jadid adalah lawan dari qadim yang artinya yang baru, sedangkan qorib artinya dekat, yang belum lama terjadi. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkata, percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan sabda. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yaitu hadis lafadz, hadis maknawi, hadis amali. Hadis mutawatir lafadz. Hadis yang mutawatir yang riwayatannya dengan suatu redaksi yang sama, atau hadis yang mutawir lafal dan maknanya. Hadis mutawatir maknawi, tetaplah lafalnya tidak, atau juga hadis yang lafalnya serta maknanya berlain-lain. Hadis yang para perawiannya berbeda-beda dalam menyusun redaksi pemberitaan. Hadis mutawatir amali, suatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama dan telah mutawir di antara umat Islam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ahad atau wahid berdasarkan segi bahasa berarti 1. Maknanya ahad atau kabar, wahid berarti yang disampaikan oleh 1 orang. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu hadis mansur dan hadis ghairu mansur. Dan para ulama ahli hadis menggolongkan hadis ghairu mansur menjadi aziz dan gharib. Hadis gharib terbagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Kemudian hadis dari segi kuantitas. Hadis dari segi kuantitas dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hadis sahih, yang berhubungan sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dzabit, yang diterimanya dari perawi yang sama dengannya sampai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula berilat. Para ulama membagi hadis sahih menjadi 2 bagian, yaitu sahih lizatih dan sahih lighairih. Syarat-syarat hadis sahih: 1. Rawinya bersifat adil. 2. Sempurna ingatannya. 3. Sanadnya tidak putus. 4. Hadis itu tidak berilat. 5. Tidak syadz atau janggal. Yang kedua, hadis hasan. Menurut jumhurul muhadditsin, hadis hasan ialah hadis yang dinukilkan oleh seorang adil
tapi tak begitu kokoh ingatannya. Bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan pada matanya. Syarat hadis hasan dapat dirinci sebagai berikut. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dabit, tetapi kedabitannya ke bawah kedabitannya ke perawi hadis hasan. Tidak terdapat kejanggalan atau syad, tidak ada ilat atau cacat. Hadis hasan itu dapat dibagi menjadi dua, hadis hasan lidzalihi dan hadis hasan lighairihi. Yang ketiga, hadis daif. Menurut bahasa, daif berarti ajis, yang berarti yang lemah sebagai lawan, yawizu berarti kuat. Sedangkan menurut istilah Ibnu Salah memberikan definisi yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Terima kasih.